Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Rahayu Sagung Dumadi, Salam Kesejahteraan. Kembali lagi bersama saya Kris yang akan mengulas tentang serba-serbi aksara Jawa. Untuk pembahasan sekarang saya spontan saja ya untuk membahas tentang 20 aksara versus 49 aksara dalam aksara Jawa. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa aksara Jawa itu jumlahnya lebih dari 20, bahkan sampai 49. Tapi mungkin jika ditambah lagi dengan rekaan untuk serapan bahasa Arab akan lebih lagi, mungkin sampai 60. Tapi untuk sekarang kita membahas tentang dasar saja, yaitu 49 dan 20. Yang 49 itu adalah aksara Jawa bentuk murni, serapan dari Palawa terus menjadi Kawi, baru aksara Jawa ini. Jumlahnya 49 dan setiap aksara mempunyai karakteristik pengucapan tersendiri. Sedangkan yang 20 aksara yang paling banyak kita ketahui sekarang atau paling umum itu adalah aksara Jawa yang sudah amat disimpelkan ya, disimpelkan karena pengucapan bahasa sekarang itu tidak serumit bahasa dulu. 49 aksara ini biasanya digunakan untuk menulis bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta. Sedangkan yang 20 aksara ini adalah untuk penulisan bahasa Jawa baru sekarang. Terus apa sih keistimewaannya 49? 49 keistimewaannya adalah setiap aksara itu mempunyai karakteristik pengucapan tersendiri. Sehingga untuk menulis bahasa, lintas bahasa itu lebih fleksibel. Misalnya untuk menulis bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu akan lebih fleksibel ketimbang menggunakan tatanan yang 20 sekarang ini. Nah, kenapa sih sejarahnya kok dari 49 kenapa harus jadikan 20? Ya, secara teori itu ya hanya karena semakin kesini lidah orang modern Jawa itu semakin ingin simple, atau bahasanya memang lebih simple ketimbang bahasa orang zaman dahulu yang penuh sastra dan harus olahraga lidah. Nah, maka dari itu terjadilah pengepresan jumlah aksara atau pemangkasan jumlah aksara dan pengalih fungsi aksara. Dalam 49 aksara itu setiap aksara mempunyai cara pengucapan tersendiri. Ketika sudah menjadi 20 aksara, itu aksara-aksara yang tadinya itu mahaprana atau aksara tebal atau aksara nafas itu biasanya dijadikan murda. Murda itu untuk yang katanya untuk penghormatan, untuk menulis nama tempat atau nama gelar. Itu kalau untuk Jawa kuno sendiri tidak ada. Ya, menulis itu benar-benar sesuai pengucapan. Aksara yang ditulis itu ya sesuai kebutuhan. A ya pakai A, bukan pakai H. U ya pakai U, bukan pakai HU, dan seterusnya. Sya ya pakai Sya, bukan pakai Sa dikasih pengkal. Bukan, itu untuk zaman dulu. Untuk zaman dulu itu memang aksara itu masih berfungsi sedemikian baik dan tidak ada kata tidak mungkin untuk sekarang diterapkan lagi, karena bahasa anak sekarang juga
lidahnya sudah kompleks, sudah multilingual juga. Mungkin dulu pembakuan aksara itu karena lidah orang-orang dahulu ya memang istilahnya kaku untuk bahasa asing, atau bahasa asing itu diserap sesuai logat setempat. Jadi pembakuan aksara pemangkasan aksara ini ya memang benar adanya karena lidah orang dulu memang simpel-simpel saja. Tapi lidah anak sekarang kan saya rasa sudah bisa mengucap au, diftong, au, ai, hai, dan lain sebagainya, atau sya, sa, kan bisa. Kalau zaman dulu mungkin memang agak sulit, makanya ada pemangkasan aksara. Ya monggo silakan, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sih mengharapkan untuk menghidupkan itu lagi, karena memang benar-benar aksara Jawa itu seperti menurut saya itu akan aji itu ya jika memang totalitas dalam menghidupkan, bukan ikut-ikutan. Satu lagi masalah yang akan saya bicarakan adalah orang-orang sekarang ketika menulis aksara Jawa itu sudah terlalu bergantung pada Latin. Jadi harus mikirkan Latinnya dulu baru ditranskrip ke aksara Jawa. Sebenarnya kurang tepat, karena aksara Jawa itu ditulis menurut pengucapan. Jadi ketika menulis aksara Jawa itu berpikirlah seolah-olah tidak bisa menulis Latin atau tidak tahu huruf Latin. Jadi silahkan ketika menulis Jawa itu rasakan saja pengucapannya baru ditulis, tidak usah memikirkan Latinnya. Begitu. Itulah dasar aksara Jawa yang sesungguhnya. Kalaupun tidak bisa atau masih ragu, tolong menulis aksara Jawa itu tanyakan kepada yang ahlinya, yang bisa. Karena saya acap kali menemukan di papan nama jalan, nama tempat, kafe, itu bukan selalu sih, kebanyakan masih rancu, kadang tidak bisa dibaca. Ya harusnya berlogika juga ya, ketika saya misalnya tidak bisa bahasa Inggris, saya ingin menulis pakai bahasa Inggris, ya saya paling nggak harus cari referensi dong, atau tanya-tanya sama yang saya kira itu bisa dan mampu. Tapi kalau aksara Jawa sendiri atau bahasa Jawa, kenapa untuk generasi Jawa sendiri kok abai? Kan harusnya malah lebih diperhatikan karena itu bahasa sendiri dan memang kebakuan kan pasti ada. Dan jadi jangan terlalu jangan seenaknya gitu loh untuk pesan saya untuk kepada aksara Jawa dan bahasa Jawa atau Jawa Latin lah. Jawa yang Latin itu masih banyak rancu sekali dan masih kurang diperhatikan, terutama sama anak milenial sekarang. Ya mungkin anak milenial juga mencontoh yang kaum sebelumnya. Ya ini mohon maaf saya belak-belakan seperti ini, tapi memang kekhawatiran saya memang ada di situ. Kembali lagi ke aksara Jawa, silahkan dipilih saja mau enaknya yang mana. Tapi kalau saya sih memang enaknya yang 49, dan itu pun juga ada paugeran khusus, 3 paugeran dasar aksara Jawa yang saya tahu, mungkin 4 sama pra Sriwedari. 3 paugeran dasar adalah Mardikawi, ya bukan paugeran sih, tapi lebih diambil dari kitab Serat Mardikawi. Itu adalah serat tata cara menulis bahasa Kawi dengan aksara Jawa. Ya, dan itu kita simpulkan saja untuk disebut paugeran Mardikawi. Terus sebenarnya ada selipan lagi, itu adalah pra Sriwedari, yaitu sebelum Kongres Sriwedari, baru Sriwedari, Kongres Sriwedari tahun 1924, dan yang terakhir adalah KBJ atau Kongres Bahasa Jawa
tahun 1996 yang paling umum digunakan di era sekarang di sekolahan. Semua ada plus minusnya tersendiri, ada kelebihan tersendiri, tapi ya itu memang kembali ke diri masing-masing, mau enaknya yang mana, pilih yang mana. Dan semoga di channel saya untuk selanjutnya bisa membahas dan mengupas tentang keistimewaan aksara Jawa, kompleksnya aksara Jawa, dan mungkin perbedaan setiap paugeran, keistimewaan setiap paugeran. Jika setuju mungkin bisa komen, bisa request apa yang mau dibahas, dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel saya ini, dan semoga bisa lebih berkembang lagi. Cukup sekian dari saya, mungkin ini termasuk pembukaan saja untuk apa sih yang mau dibahas di channel ini selanjutnya, program saya untuk channel ini selanjutnya. Secara garis besar udah saya bicarakan. Ini yang saya bicarakan sekarang ini adalah program garis besar dari channel pengembangan channel saya selanjutnya. Mohon doanya, mohon dukungannya agar lancar dan senantiasa konsisten dalam melestarikan budaya, khususnya aksara Jawa ini. Cukup sekian perjumpaan kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran amat diperlukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu Rahayu Rahayu. Om Namo